Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Malia dengan NIM 2014070007. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami mengenai identitas nasional, integrasi nasional, dan konstitusi. Baiklah, di sini saya akan membahas dua pembahasan. Yang pertama, pengertian identitas nasional, integrasi nasional, dan konstitusi. Yang kedua, aspek-aspek identitas nasional, integrasi nasional, dan konstitusi. Baiklah, masuklah kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian identitas nasional, integrasi nasional, dan konstitusi. Poin yang pertama yaitu pengertian identitas nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu identity, yang memiliki arti tanda-tanda, ciri-ciri atau jati diri yang melekat pada seseorang atau suatu yang membedakan dengan yang lain. Identitas nasional adalah suatu jati diri yang khas dimiliki oleh suatu bangsa dan tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Adapun beberapa pengertian identitas menurut para ahli. Nah, di sini saya mengambil pengertian menurut Quenta Wibisono, yaitu identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada aspek kehidupan sebuah bangsa dengan ciri khasnya, yang membuat berbeda-beda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Jadi dari beberapa pengertian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa identitas nasional adalah kumpulan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Poin yang kedua yaitu pengertian integrasi nasional. Istilah integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Istilah integrasi mempunyai arti pembaharuan atau penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Sedangkan istilah nasional mempunyai pengertian kebangsaan bersifat bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa seperti cita-cita nasional, tarian nasional, dan perusahaan nasional. Sehubung dengan penjelasan kedua istilah tersebut, maka integrasi nasional mempunyai pengertian suatu proses penyatuan atau pembaharuan berbagai aspek-aspek budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Adapun menurut para ahli, yaitu di sini saya mengambil menurut Nazuddin, berpendapat istilah integrasi nasional merujuk kepada seluruh unsur dalam rangka melaksanakan kehidupan bangsa, meliputi sosial, budaya, ekonomi. Maka pada intinya integrasi nasional lebih menekankan persatuan, persepsi, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Poin yang ketiga yaitu pengertian konstitusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan dalam undang-undang dasar dan sebagainya. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, konstitusi adalah badan doktrin dan praktis yang membentuk prinsip-prinsip,
pengorganisasian fundamental negara politik. Pesan yang kedua yaitu aspek-aspek identitas nasional, integrasi nasional, dan konstitusi. Poin yang pertama yaitu aspek-aspek identitas nasional. Yang pertama, pola perilaku. Gambaran pola perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari adalah adat istiadat, budaya, dan kebiasaan. Misalnya, bangsa Indonesia selama ini dikenal sebagai yang ramah tamah, menghormati orang tua, dan gotong royong. Maka pola perilaku tersebut menjadi identitas bangsa Indonesia dimanapun ia berada. Yang kedua, lambang-lambang adalah suatu yang menggambarkan tujuan fungsi negara. Misalkan bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Menggunakan bahasa Indonesia ketika seseorang bergaul di dunia internasional menunjukkan bahwa dirinya memiliki identitas sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, alat-alat perlengkapan. Hal ini ditampakkan dalam seperangkat alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan, dan teknologi. Identitas tersebut tampak dalam bangunan candi, bangunan masjid, dan bangunan gereja, serta pakaian adat dan teknologi. Yang keempat, tujuan yang ingin dicapai. Identitas yang bersumber dari tujuan yang ingin dicapai bersifat dinamis dan tidak tetap. Misalnya, budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu, dan tujuan bersama bangsa Indonesia yang telah terulang dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Poin yang kedua yaitu aspek-aspek integrasi nasional. Yang pertama, integrasi politik. Aspek pertama dalam integrasi nasional adalah kaitannya dengan politik. Dalam hal ini, integrasi politik terbagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Yang kedua, integrasi ekonomi. Jenis integrasi nasional yang kedua adalah integrasi ekonomi. Maksud dari integrasi ekonomi ini, proses menyatukan berbagai daerah guna memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Dengan kata lain, masing-masing daerah saling membutuhkan, saling membantu, dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan. Poin yang ketiga yaitu aspek-aspek konstitusi. Yang pertama, aspek isi, yang merupakan konstitusi memuat dasar struktur yang berisikan fungsi negara. Yang kedua, aspek bentuk, yaitu yang membentuk lembaga berwenang menyusun konstitusi, misalnya raja dengan rakyat, badan konstituante, dan lembaga diktator, dan lainnya. Demikianlah penjelasan tentang identitas nasional, integrasi nasional, dan konstitusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.